Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Ibu Fitriani MPDI selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman di kelas A5 Pendidikan Agama Islam semester 1 yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Olivia Insani Sakinah sebagai moderator yang akan memimpin diskusi pada pagi hari ini, beserta rekan-rekan saya yaitu Saudara Ipan Muhammad Abdul Razak dan Saudari Siti Sofia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai paragraf. Adapun subbahasan yang nanti akan kami bahas yaitu mengenai pertama, pengertian paragraf, 2, syarat-syarat paragraf, 3, jenis-jenis paragraf, dan keempat, pola pengembangan paragraf. Baik, kita mulai saja. Materi yang pertama mengenai pengertian dan syarat paragraf akan disampaikan oleh Saudara Ipan Muhammad Abdul Razak. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebelumnya saya ucapin terima kasih untuk Nur Fadila sebagai moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan materi kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan syarat-syarat pembentukan paragraf. Nah, pengertian ini dibagi menjadi 3 pengertian. Yang ke-1 ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Nah, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Yang kedua, menurut Ramlan dalam Rohmadi dan Nasuca 2010 nomor 23, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Yang ketiga, menurut Dr. Jagotiragan, paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun yang logis, sistematis, merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Adapun syarat-syarat pembentukan paragraf, yang ke-1 itu ada kesatuan. Nah, kesatuan ini berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelas yang mendukung gagasan utama itu. Dalam gagasan tambahan tidak boleh terdapat unsur-unsur atau informasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan gagasan pokok. Contoh, angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda yang sejak November tahun 2010 diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Alat musik tersebut berbahan pipa bambu. Pada awalnya, angklung dimainkan dengan tangga nada pentatonik yang terdiri atas 5 nada, seperti halnya gamelan dan alat tradisional lainnya. Nah, pada tahun 1938, angklung mulai dimainkan dengan tangga nada diatonik, layaknya alat musik barat seperti piano. Nah, yang kedua ada kepaduan. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf adalah koherensi atau kepaduan. Satu paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau tumpukan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri atau terlepas, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Nah, yang ketiga yaitu kelengkapan. Syarat ketiga pembentukan paragraf yang baik adalah adanya kelengkapan. Nah, kelengkapan paragraf ini
diperlukan sebab informasi yang disampaikan dapat tuntas. Untuk itu, kalimat-kalimat pendukung harus dapat memberikan kejelasan kalimat topik. Paragraf dapat dikatakan memiliki kelengkapan jika kalimat topiknya dapat dikembangkan dengan pendukung yang cukup. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ipan Muhammad Abdul Razak atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi mengenai jenis-jenis paragraf akan disampaikan oleh Saudari Siti Sofia. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk menyampaikan pemaparan materi ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf. Yang kesatu, berdasarkan pola penalaran. Paragraf dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang kesatu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Contoh paragraf deduktif. Paragraf ini berjenis paragraf deduktif karena kalimat topiknya yang terdapat pada awal kalimat. Seperti pada contoh, kalimat pertama merupakan kalimat topik yang menyebutkan jika ibu bernama Wulandari. Lalu, kalimat-kalimat selanjutnya menggambarkan ciri fisik ibu, mulai dari wajah hingga postur tubuhnya. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat pengembang dari kalimat topik. Sekarang yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Seperti pada contoh, pada kalimat pertama hingga ketiga menggambarkan sifat-sifat ayah seperti pendiam, irit kata, dan suka memberi contoh. Lalu kalimat terakhir merupakan kalimat topik yang berupa kesimpulan yang menyebutkan jika sifat-sifat ayah yang disebutkan dalam kalimat-kalimat sebelumnya menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sekarang paragraf yang ketiga yaitu paragraf deduktif dan induktif atau disebut paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Seperti pada contoh, pada kalimat pertama merupakan kalimat topik yang menyebutkan ibu masih menuntut ilmu walau sudah berumur. Lalu, kalimat-kalimat selanjutnya menjelaskan alasan ibu untuk tetap menimba ilmu. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat pengembang. Paragraf ini diakhiri dengan kalimat penegas yang menegaskan kembali kalimat topiknya. Selanjutnya, yang keempat ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Pada contoh, pada kalimat pertama dan ketiga memiliki isi kalimat yang sama, yaitu dengan menyebutkan jika fungsi museum adalah merawat, menyimpan, dan mengamankan. Kalimat tersebut merupakan kalimat pengembang. Lalu, kalimat topiknya yaitu terletak pada kalimat kedua. Selanjutnya yang kelima yaitu ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Seperti pada contoh, pada kalimat pertama menyebutkan jika Ratna berasal dari keluarga yang mampu, sedangkan kalimat kedua yang menyebutkan Janus menjadi orang mapan karena nasib.
Selanjutnya, pada kalimat ketiga menyebabkan jika mereka harus memasuki tempat-tempat kumuh hingga pedalaman Indonesia. Jadi, paragraf tersebut tidak memiliki kalimat topik. Selanjutnya ada paragraf berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Yang ke-1 ada paragraf narasi atau kisahan. Paragraf narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Berdasarkan sifat informasinya, ada narasi yang berupa fakta dan narasi yang berupa fiksi. Contoh narasi yang berisi fakta yaitu biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman. Contoh narasi yang berupa fiksi yaitu novel, cerita pendek, cerita bersambung, dan cerita bergambar. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Selanjutnya ada paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasif bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Selanjutnya ada paragraf argumentasi atau paragraf bahasan, yaitu suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Selanjutnya, paragraf berdasarkan urutan. Pada umumnya, suatu karangan terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Pertama ada paragraf pembuka atau pengantar. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Berkaitan dengan itu, paragraf ini berfungsi untuk memberitahu latar belakang, tujuan, dan anggapan dasar. Pengantar yang baik dapat mengetuk hati dan memperoleh simpati, menggugah minat dan gairah orang lain untuk mengetahui lebih banyak. Kedua ada paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf isi, inilah inti pokok pikiran penulis dikemukakan. Jumlah paragraf isi sangat bergantung pada luas sempitnya cakupan informasi yang ingin disampaikan. Penting adalah ketuntasan pembahasan pokok pikiran yang dikemukakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi.
Tujuan penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Siti Sofiah atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya mengenai pola pengembangan paragraf akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, pola pengembangan paragraf ada 9. Yang pertama yaitu kronologi. Kronologi merupakan pola pengembangan paragraf yang kalimat topiknya berupa urutan-urutan dari suatu peristiwa atau kejadian. Nah, pola pengembangan paragraf ini tidak ditemukan dalam paragraf yang dianalisis. Seperangkat kata yang dapat digunakan sebagai penanda perturutan waktu itu seperti pertama-tama, mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Contohnya seperti berikut. Nah, dalam paragraf ini penulis memaparkan sesuatu keadaan setahap demi setahap berdasarkan kronologi atau urutan waktu penulis. Nah, penulis ini ingin memaparkan tokoh Imamura mulai saat memasuki kota Bandung hingga pendirian markas tentara di Jakarta. Nah, pemaparan urutan waktu yang penulis lakukan ini dijalin secara sistematis. Yang kedua yaitu ada ilustrasi. Nah, ilustrasi ini pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris. Nah, untuk menjanjikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Nah, paragraf ini biasa digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Pemaparannya ini disajikan mengikuti kesan demi kesan yang ditangkap oleh indera penglihatannya. Dengan mengambil posisi tertentu, pemaparan ini dimulai secara berurutan dari benda yang terdekat ke benda yang lebih jauh atau letaknya. Nah, dari satu ruang ke ruang lainnya. Kesinambungan antar bagian yang dipaparkan harus terjaga agar isi paragraf dapat dipahami dan diikuti oleh pembaca. Nah, contohnya seperti berikut. Nah, paragraf ini berpola pengembangan atau ilustrasi. Nah, kalimat topik dalam paragraf ini dikembangkan dengan menyajikan suatu gambaran atau melukiskan suatu objek. Kalimat-kalimat pengembang dalam paragraf ini menggambarkan kelinci yang bernama Bagas. Gambaran yang dipaparkan yaitu ciri fisik Bagas, mulai dari bulu mata hingga telinga. Nah, ketika membaca paragraf ini, pembaca itu seolah-olah melihat bentuk fisik dari Bagas. Begitu. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, definisi. Yaitu pengembangan paragraf yang digunakan apabila seseorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep. Tujuannya untuk apa? Yaitu agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas mengenai hal tersebut. Nah, istilah ini dalam kalimat topik dikembangkan dan dijelaskan dalam kalimat penjelas. Contohnya seperti berikut. Nah, paragraf ini berpola pengembangan definisi. Kenapa? Karena bermaksud menjelaskan sebuah konsep atau definisi definisi. Nah, kalimat topik ini memberikan definisi dari hutan bakau. Lalu, kalimat-kalimat pengembangnya menguraikan hal-hal untuk menjelaskan definisi dari hutan bakau tersebut. Yang keempat yaitu ada analogi. Nah, yaitu pengembangan paragraf secara analogi yang merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus dalam pengembangannya. Nah, ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda,
tetapi mempunyai kesamaan baik bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik, seperti itu. Nah, pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh umum, seperti itu. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk menjelaskan informasi yang kurang dikenal. Nah, pola pengembangan paragraf ini tidak ditemukan dalam paragraf yang dianalisis. Nah, contohnya seperti berikut. Nah, dalam paragraf berikut penulis membandingkan mesin dengan alam semesta. Nah, mesin saja ada penciptanya, yakni manusia. Alam pun pasti ada pula penciptanya. Nah, jika manusia sangat sayang pada ciptaannya itu, tentu demikian pula dengan Tuhan sebagai pencipta alam. Dia pasti sangat sayang kepada ciptaan-ciptaannya itu. Dalam paragraf berikut ini, penulis juga menganalogikan penanganan masalah sara dengan memegang sebutir telur. Jika tidak tepat dalam cara memegangnya, telur itu akan pecah. Begitu pula dengan penanganan sara. Jika tidak tepat memilih cara atau strateginya, kemungkinan akan memunculkan konflik antar warga yang pada akhirnya dapat memecah belah bangsa ini. Selanjutnya yaitu yang kelima, perbandingan dan pengontrasan. Pembandingan dan pengontrasan atau pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Nah, pengembangan paragraf yang menunjukkan pembandingan pada umumnya ditandai dengan kata-kata seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, dan sementara itu. Nah, sedangkan pengembangan paragraf yang menunjukkan pengontrasan pada umumnya ditandai dengan kata-kata yang mengandung makna pertentangan, seperti akan tetapi, berbeda dengan, bertentangan dengan, lain halnya dengan, dan bertolak belakang dari. Nah, contohnya seperti berikut. Nah, pada paragraf ini berpola pengembangan perbandingan. Kalimat topik dalam paragraf ini memaparkan informasi dengan cara membandingkan dua hal. Nah, ciri khusus yang menjadikan paragraf ini berpola pengembangan perbandingan yaitu karena terdapat kata tidak seperti. Nah, selanjutnya itu yang ke-6. Sebab akibat. Nah, dalam pengembangan sebab akibat, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam pengembangan ini, suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas. Atau dapat juga sebaliknya. Nah, jika akibat merupakan pikiran utama, untuk dapat memahaminya, perlu dikemukakan sejumlah penyebab sebagai perinciannya. Sebab akibat sebagai pikiran utama dapat ditempatkan pada bagian permulaan atau bagian akhir paragraf. Nah, contohnya seperti berikut. Nah, pada paragraf ini berpola pengembangan paragraf sebab akibat karena kalimat topiknya dikembangkan dengan kalimat sebab akibat. Seperti itu. Yang ke-7 yaitu pembatas satu persatu atau contoh. Karena gagasan utama kalimat topik itu masih dianggap terlalu umum sifatnya. Nah, dalam pengembangan paragraf ini, pikiran utama dikembangkan dengan penjelas yang berupa contoh. Contoh itu kemudian diuraikan dengan berbagai keterangan yang dapat memperjelasnya. Nah, dengan contoh yang diuraikan dengan penjelas-penjelas tersebut, pembaca itu akan lebih mudah memahami isi dari sebuah paragraf. Sumber pengalaman itu sangat efektif untuk dijadikan contoh, tetapi sebuah contoh sama sekali tidak berfungsi untuk membuktikan pendapat seseorang.
contoh dipakai sekedar untuk menjelaskan maksud dari penulis. Contohnya seperti berikut. Nah, pada paragraf ini berpola pengembangan contoh karena kalimatnya dikembangkan dengan contoh-contoh sehingga kalimat topik jelas pengertiannya. Nah, paragraf ini memaparkan beberapa contoh makanan dari kunang-kunang. Yang selanjutnya yaitu nomor 8. Nomor 8 yaitu repetisi. Dalam pengembangan paragraf secara repetisi ini, sebuah pokok bahasan ditampilkan secara berulang pada kalimat berikutnya. Cara pengembangan dengan pengulangan ini juga dapat dimaksudkan untuk menekankan pokok persoalan atau pokok bahasan dalam paragraf tersebut. Contohnya seperti berikut. Nah, paragraf tersebut berpola pengembangan paragraf perulangan. Nah, hal ini dikarenakan di dalam paragraf kalimat topik dikembangkan dengan pengulangan kata atau kelompok kata atau bagian-bagian yang penting. Nah, kalimat topik dalam paragraf ini terdapat kata kunci yaitu fungsi museum. Nah, kata kunci tersebut kemudian diulang oleh kalimat-kalimat pengembang sebagai kata kunci. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu yang ke-9 adalah kombinasi. Nah, pengembangan paragraf ini juga dapat dilakukan dengan mengombinasikan beberapa metode pengembangan. Nah, pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata-kata ganti dengan analogi. Nah, seperti itu. Nah, pengembangan paragraf dengan kombinasi ini paling sering dilakukan oleh penulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Nah, cara pengembangan ini memang paling mudah dilakukan. Contohnya seperti berikut. Nah, pada contoh tersebut, pengembangan paragraf dilakukan melalui kombinasi. Pada contoh itu, pengembangan dilakukan dengan cara pemanfaatan kata ganti takrif itu pada peristiwa itu yang mengacu pada peristiwa banjir di lingkunganku. Pemakaian kata ganti takrif itu dikombinasi dengan penggunaan konjungsi adversatif yang menyatakan makna dari perlawanan. Nah, baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Alhamdulillah, materi demi materi telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.